Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kali ini kita akan membahas tentang data dan skala. Mari kita sama-sama belajar data dan skala. Sebelumnya, perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Singa Perbangsa Karawang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Matematika. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Novia Ramadayu, Nur Laila, Saidah Nur Fitriah, dan Siti Anissa Samsudin. Kami dari kelompok 2 Statistik Dasar dengan dosen pengampu Ibu Atinwarmi MPD. Di sini kami akan membahas tentang pengertian data, tujuan data, macam-macam data, jenis-jenis data, pengertian skala, macam-macam skala, kekurangan dan kelebihan skala. Tentunya kami juga akan membahas tentang contoh-contoh dari semua materi tersebut. Pengertian data. Data ialah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta. Adapun tujuan data yaitu untuk memperoleh gambaran suatu keadaan dan dasar pengambilan suatu keputusan. Jenis-jenis data. Yang pertama ada data kualitatif. Data kualitatif adalah data dari penjelasan kata verbal tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka. Yang kedua, ada data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka ataupun bilangan. Kita belajar macam-macam data. Nah, macam-macam data yang pertama yaitu ada data berdasarkan sumber. Data berdasarkan sumber dibagi menjadi 2, ada data internal dan data eksternal. Data internal yaitu data yang diambil dari dalam tempat dilakukannya penelitian atau dari dalam perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya ada data eksternal. Data eksternal yaitu data yang diambil dari luar tempat dilakukannya penelitian. Nah, selanjutnya ada data berdasarkan cara memperoleh. Data berdasarkan cara memperoleh dibagi juga menjadi 2, ada data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau yang diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pengumpul data.
Selanjutnya ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber pertama, baik individu atau perorangan dalam metode pengumpulan data primer. Selanjutnya ada data berdasarkan waktu. Nah, di sini data berdasarkan waktu itu dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada data cross section atau data yang terkumpul pada suatu waktu tertentu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu objek atau peristiwa. Nah, yang kedua ada data berkala, yaitu data yang menggambarkan suatu objek atau peristiwa dari waktu ke waktu. Nah, sekarang kita belajar tentang klasifikasi data berdasarkan jenis data. Di sini terbagi menjadi dua pula. Yang pertama ada data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Misalnya pada jumlah pembeli saat Hari Raya Idul Adha. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya di situ ya. Selanjutnya, ada data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Di situ pun ada contoh dari data kualitatif. Nah, contoh dari data kualitatif yaitu seperti resepsi konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan, anggapan para ahli terhadap psikopat, dan warna, misalnya merah, hijau, kuning, biru, hitam, dan lain-lain. Nah, selanjutnya klasifikasi data berdasarkan sifat. Yang pertama ada data diskrit, yaitu data yang nilainya adalah bilangan asli. Contohnya adalah berat badan ibu-ibu PKK Sumber Ayu. Nah, yang kedua ada data kontinu. Data kontinu ini adalah data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu, berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Contohnya penggunaan kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan sebagainya. Pada kali ini akan dijelaskan secara singkat mengenai kesimpulan klasifikasi data berdasarkan jenis data. Yang pertama ada data kualitatif, contohnya yaitu merek suatu produk, status pernikahan, warna rambut, dan warna mata. Dan yang kedua ada data kuantitatif, yaitu terdiri dari diskrit dan kontinu. Contoh dari diskrit yaitu jumlah kamar di sebuah rumah dan banyak produk yang dimiliki. Contoh dari data kontinu yaitu berat atau tinggi siswa dan banyak pajak pendapatan yang dibayarkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang skala. Nah, untuk membahas skala lebih lanjut, kita cari dulu yuk pengertian skala itu apa. Jadi, skala adalah perbandingan antara kategori di mana masing-masing kategori diberi bobot nilai yang berbeda. Macam-macam skala. Nah, skala yang pertama adalah skala nominal. Jadi, skala nominal adalah skala yang paling sederhana disusun menurut jenis atau fungsinya. Ciri-ciri skala nominal: 1. Hasil perhitungan tidak dijumpai pecahan. Kedua, angka yang tertera
hanya label saja. Jadi, angka ini tidak berfungsi secara istimewa ya. Yang ketiga, tidak mempunyai urutan. Nah, tes statistik yang digunakan adalah statistik non-parametrik. Contohnya, misalnya data siswa laki-laki diberi angka 1, data perempuan diberi angka 2, sehingga tidak mungkin seseorang mempunyai dua objek sekaligus. Kedua, skala ordinal. Jadi, pengertian skala ordinal yaitu skala yang didasarkan pada ranking, diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai jenjang yang rendah. Contoh dari skala ordinal adalah kategori SD diwakili angka 1, SMP angka 2, SMA angka 3, dan sarjana angka 4. Data pendidikan yang diwakili angka 1, 2, 3, dan 4 memiliki level yang berbeda. Nah, contohnya seperti yang tadi ya. Lalu, perbedaan skala ordinal dan skala nominal itu hanya di urutan datanya saja. Kalau urutan skala nominal, yaitu tidak mempunyai urutan, jadi bebas mau apa aja. Nah, kalau misalnya skala ordinal itu harus berurut. Jadi yang tinggi-tinggi, yang rendah-rendah gitu. Skala interval dan skala rasio. Skala rasio merupakan penggabungan dari ketiga sifat skala sebelumnya. Skala rasio memiliki nilai nol mutlak dan datanya dapat dikalikan atau dibagi. Sedangkan skala interval merupakan skala yang membedakan kategori dengan selang atau jarak tertentu dengan jarak antara kategorinya yang sama. Contoh yang paling umum pada skala interval adalah suhu. Misalkan suatu ruangan memiliki suhu 0 derajat Celcius. Ini bukan berarti bahwa ruangan tersebut tidak ada suhunya. Sedangkan contoh dari skala rasio yaitu, misal, tinggi badan Agung adalah 190 cm, sedangkan tinggi badan Fatimson adalah 95 cm. Pada situasi ini dapat dikatakan bahwa jarak tinggi badan Fatimson dengan Agung adalah 95 cm. Bisa juga dikatakan bahwa tinggi badan Agung 2 kali tinggi badan Fatimson. Seperti yang dapat dilihat dari tabel ini, kita dapat melihat kemampuan dari masing-masing skala, di mana skala nominal hanya dapat memperlihatkan frekuensi saja. Skala ordinal hanya dapat memperlihatkan frekuensi, modus dan median, dan mengurutkan nilai. Sedangkan skala interval hanya dapat memperlihatkan frekuensi, modus dan median, mengurutkan nilai, membedakan kuantitas antar nilai, penambahan dan pengurangan. Sedangkan yang terakhir ada skala rasio. Skala rasio ini dapat memperlihatkan segala kemampuan yang tidak dimiliki dari skala-skala lain, yaitu frekuensi, modus dan median, mengurutkan nilai, membedakan kuantitas antar nilai, penambahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, dan nol mutlak. Kelebihan dan kekurangan yang ada pada skala. Kelebihan dari skala yaitu penggunaan skala ini untuk membedakan kategori yang satu dengan yang lain sangatlah praktis.
serta perbandingan antara kategori yang ada dapat secara jelas terlihat. Sedangkan kekurangan skala yaitu skala yang lebih tinggi, yaitu rasio dan interval dapat diubah dalam skala yang lebih rendah, yaitu nominal dan ordinal, namun tidak berlaku untuk sebaliknya. Contoh data kualitatif. Misalnya, para ilmuwan mengalami kesulitan membuka bisnis karena mereka tidak memiliki modal. Kalimat tersebut dapat digunakan sebagai contoh data kualitatif. Jika kita lihat dari kalimatnya, kita tahu siapa yang memiliki kesulitan apa dan mengapa. Yang kedua, ada contoh data kuantitatif. Misalnya, nilai tukar rupiah terhadap US dollar turun menjadi 15.000 rupiah. Lipatan dapat digunakan sebagai contoh data kuantitatif. Di sana angkanya jelas, yaitu melemahnya menjadi 15.000 rupiah. Contoh data primer. 1. Kabupaten Tulung Agung memiliki produksi jagung hingga 25 ton per tahunnya. Contoh yang kedua, di Jakarta, pedagang merasa kesulitan dalam memasarkan produknya berdasarkan hasil wawancara. Contoh data sekunder. 1. Menurut data UNESCO, pada tahun 2015, Indonesia hanya mencapai 10% jumlah pengusaha dari keseluruhan penduduk. Yang kedua, merujuk pada keterangan kepolisian, terdapat 453 kasus kecelakaan yang tercatat pada tahun lalu. Contoh data diskrit, misalnya yang pertama adalah data nilai ulangan matematika, yang kedua data jumlah penduduk, yang ketiga data penjualan suatu barang, yang keempat data gaji karyawan, yang kelima data persentase pekerjaan tertentu pada orang tua siswa, yang terakhir data jumlah kelahiran bayi dari tahun ke tahun pada daerah tertentu. Contoh data kontinu, yang pertama ada data berat badan siswa yang diukur dengan timbangan. Yang kedua ada data tinggi badan siswa diukur dengan pita meteran. Dan yang ketiga ada data suhu badan yang diukur dengan termometer. Contoh data berkala misalnya adalah data impor beras Indonesia periode tahun 2010 sampai 2020. Data harga bahan pokok periode bulan Januari hingga Desember. Contoh data cross section misalnya adalah data penjualan produk pada bulan Maret, data jumlah penduduk suatu kabupaten di tahun 2020, dan lain sebagainya. Contoh skala ordinal. Contoh pada variabel sikap seseorang terhadap suatu pernyataan. Sikap tersebut berupa sangat setuju, setuju, biasa saja, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Pada variabel sikap ini, dari sangat setuju ke sangat tidak setuju menunjukkan kategori dan memiliki tingkatan. Di dalam sebuah penelitian, kategori tersebut bisa disimbolkan dengan angka. Misal, angka 5 untuk sangat setuju, angka 4 untuk setuju, angka 3 untuk biasa saja, angka 2 untuk tidak setuju, dan angka 1 untuk sangat tidak setuju. Sedangkan contoh skala nominal yaitu misal nama kota lahir. Ada yang Bandung, Jakarta, Surabaya, Bogor, dan lain-lain. Hal ini hanya untuk pembeda saja, tidak menunjukkan tingkatan tertentu. Dengan kata lain, orang yang lahir di Bandung bukan berarti lebih baik dari Bogor atau yang lainnya. Contoh skala interval 00.00 AM bukan berarti waktunya kosong atau tidak ada nilainya.
karena jam 00.00 sendiri masih menunjukkan waktu di mana jam 00.00 sama dengan jam 12 malam. Sedangkan contoh skala rasio yaitu misalkan nilai ujian matematika Tono adalah 50, sedangkan nilai Toni adalah 100. Ukuran rasionya dapat dinyatakan bahwa nilai Toni adalah 2 kali nilai Tono. Mohon maaf bila banyak kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.